Masa geruduk Mabes Polri mendesak agar penyebar hoak ijazah palsu Jokowi ditangkap. Dan juga supaya dibantu kita agar isu-isu kabar fitnah, kabar hoax itu betul-betul harus kita perjelas, harus kita lawan. Jangan sampai kita diam saja kalau ada isu-isu di bawah. Bahwa surat panggilan yang dikirimkan oleh Direktorat Tindak Pidana Cyber kepada klien kami itu belum menyebutkan peristiwa hukumnya. Baru menyebutkan sejumlah pasal yang menjadi dasar pemeriksaan. Tidak disebutkan peristiwanya, hanya menyebutkan ini tindak pidananya menyebar kebencian, menyebarkan kabar bohong, menyebarkan kabar yang tidak lengkap. Kemudian bahkan ada 156A penodaan agama, yang sampai hari ini kami tim hukum juga tidak mendapatkan informasi tindak pidananya itu peristiwa apa begitu loh. Panggilan ini dasarnya adalah laporan polisi dari saudara Dodo Baitowi tanggal 29 September 2022. Yang bersangkutan itu membuat narasi yang sifatnya bertanya, namun ada narasi tambahan, ya, berupa keterangan-keterangan yang menyebutkan bahwa ijazah Bapak Jokowi dari SMP dan SMA itu palsu. Dia memberikan keterangan-keterangan tahunnya, tahun kelulusan dan tahun beradanya sekolah tersebut. Ya, setelah dilakukan klarifikasi dan konfirmasi oleh kepala sekolah SMP maupun SMA yang ada di Solo, bahwa ijazah semua itu asli. Ya, oleh karenanya yang bersangkutan setelah dilakukan tersangka saat ini masih proses pemeriksaan. Ya, dikenakan wajib lapor tiap hari Senin dan hari Kamis pada penyidik. Ya, penyidik biar bisa memantau perkembangan yang bersangkutan. Persoalan Bambang Tri dengan keyakinannya bahwa ijazah SMA 6-nya Presiden itu palsu, ini sudah masuk ke pengadilan. Nah, mereka ini, para pendukung rezim ini, coba perhatikan, termasuk KSP, kantor KSP itu kantor sekretariat presiden ya kayaknya, itu masih membantahnya itu pakai narasi-narasi yang premanisme. Ini sudah masuk pengadilan, artinya kita tunggu bagaimana nanti keputusan di pengadilan. Saya hanya memfasilitasi Bambang Tri, hanya ngundang podcast. Susah kalau Anda begini. Bahwa kalau kontennya yang dipersoalkan penyidik adalah konten ijazah palsu yang menjadi objek mubahalah Gus Nur terhadap saudara Bambang Tri Mulyono, bahwa objek mubahalah berupa ijazah palsu dari saudara Joko Widodo itu hari ini demi hukum sudah masuk status quo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Karena itu kalau objek perkaranya adalah ini, maka tentu saja penyidik Bareskrim Mabes Polri diminta untuk bersabar ya. Pihak kepolisian, institusi yang kita hormati, punya hukumnya juga, namanya Tribrata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian sebagai fungsi melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat. Nah, apa yang kau lindungi kepada Gus Nur? Apa yang kau layani buat mereka? Apa yang kau ayumi buat Gus Nur ini? Kenapa kau mengayomi, melindungi, melayani si Dodo yang nggak ada legalitasnya? Ya, saya bisa persalahkan saudara Dodo ini, kita bisa lapor balik, karena dia menciptakan, dia yang menciptakan fitnah. Apa urusannya? Nah, itu konstruk Al-Quran. Sekarang konstruk hukum Undang-Undang Dasar 45 ada di pasal 9. Undang-Undang Dasar 45, sumpah jabatan presiden. Sama dengan mubahalah. Demi Allah, sebagai presiden dan wakil presiden akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Itu mubahalah presiden, menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya. Nah, polisi ini institusi di bawah presiden, kena sumpah itu. Kok kenapa melaksanakan undang-undang yang nggak benar? Harus benar dong secara ilmu hukum. Masa geruduk Mabes Polri mendesak agar penyebar hoak ijazah palsu Jokowi ditangkap.
Sejumlah elemen massa yang tergabung dalam Gerakan Penegak Keadilan GPK menggelar unjuk rasa di depan Mabes Polri pada hari Jumat. Mereka mendesak Kapolri untuk menangkap Sugi Nur Harja alias Gus Nur dan Bambang Tri Mulyono karena membuat podcast yang menduga merendahkan kehormatan Presiden Joko Widodo. Dalam salah satu video yang diunggah di akun YouTube Gus Nur 13 Official, mereka membicarakan dan menyebut bahwa ijazah Presiden Jokowi palsu. Koordinator GPK Ramadhani menduga Sugi Nur dan Bambang Tri hanya sengaja membuat informasi hoaks terkait dengan Presiden untuk mencapai kegaduhan. Penyebaran berita hoaks biasanya dilakukan oleh orang-orang yang ingin mencemarkan nama baik, memprovokasi, menghasut sehingga menyebabkan konflik sosial, kata Ramadhani. Ramadhani menilai dengan video yang telah diproduksi dan disebarluaskan melalui akun YouTube-nya, Nur Sugi dan Bambang Tri jelas melakukan tindakan yang melanggar Undang-Undang ITE terkait dengan penyebaran berita palsu dan pencemaran nama baik orang lain. Dari beberapa kesaksian dan data yang kami dapat sudah sangat jelas bahwasannya Bambang Tri dan Sugi Nur Harja telah melanggar pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, tambah Ramadhani. Ramadhani mengatakan karena alasan tersebut para pengunjuk rasa meminta Kapolri untuk segera menangkap Sugi Nur dan Bambang Tri. Kami mendesak Kapolri segera menangkap Nur Sugi dan Bambang Tri atas tindakannya melakukan penyebaran hoaks yang mereka produksi dan sebarkan, ujar Ramadhani. Ia menilai dengan langkah tegas yang dilakukan Polri dengan menangkap pihak yang dengan sengaja memproduksi dan menyebarkan berita palsu diharapkan dapat membuat jera pelaku dan menjadi perhatian bagi yang lain.